kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Nah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Nama yang dipanggil angkat tangan dan mengatakan hadir ya. Amanda, ada? Mana Amanda? Ya. Delina ada? Kepada teman-teman kita yang nggak bisa hadir pada hari ini karena berhalangan, kita doakan semoga urusannya segera selesai dan yang sakit semoga diberi kesembuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan ini, bernyanyi bersama-sama. Oke ya. Kayaknya ini lagunya ini nggak asing di telinga kalian. Nah, ini biasanya lagu apa yang dinyanyikan oleh anak-anak gitu, yang misalnya masih kecil, masih TK gitu. Nih, lagu nanti kita nyanyi sama-sama ya. Lagu Bangun Tidurku Terus Mandi. Nanti kita bernyanyi sambil bertepuk tangan, oke? 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Satu lagi, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, semuanya keren, bisa hafal ya? Masih hafal ya? Lagunya? Padahal itu sudah semangat belum belajarnya untuk hari ini? Sudah mulai semangat belum ya? Oke, sudah semangat, sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Oke. Nah, sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, Bu, temanya hari ini adalah, coba dibuka bukunya, pembelajaran 1 tentang makna norma dalam kehidupanku. Coba dibuka bukunya. Hari ini kita belajar pada bab makna norma dalam kehidupanku. Nah, ada yang tahu nggak norma itu apa? Ya, norma itu bisa diartikan sebagai aturan ya. Aturan, misalnya aturan masyarakat ya. Aturan masyarakat itu biasanya berlaku untuk semua warga yang ada di sekitarnya. Nah, norma itu wajib kita taati atau tidak? Iya, jadi aturan atau norma itu wajib kita taati supaya kita bermasyarakat dengan yang lainnya, hidup bertetanggaan menjadi damai ya, nggak ada keributan, nggak ada yang ribut-ribut sama tetangga, itu nggak ada, karena semuanya mengikuti norma, mengikuti aturan. Nah, tujuan belajar pada hari ini ya, Ibu ingin supaya anak-anak sekalian itu mengetahui aturan-aturan apa saja
yang ada di lingkungan masyarakat ya, memahami gitu dan mengikuti aturan tersebut. Nah, pada bab ini pada subtema yaitu tentang pahlawan ya. Nah, ada apa namanya? Kalian sudah paham betul pahlawan itu siapa sih? Ada yang tahu? Iya, pahlawan itu adalah orang yang berjasa orang yang berjasa bagi negara kita ya. Nah, pahlawan-pahlawan itu dulu itu beliau berjuang melawan para penjajah. Nah, dari pahlawan-pahlawan tersebut ada beberapa nilai-nilai kepahlawanan yang bisa kita ambil supaya kita bisa untuk menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa pahlawan itu bisa berjasa untuk negara kita? Yang pertama karena yang tadi membela atau memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Nah, selain itu beliau para pahlawan itu juga berusaha menyatukan Indonesia. Nah, kan sebelum kemerdekaan ini ada beberapa tempat atau wilayah yang mengalami saling perang ya, walaupun waktu itu sebelum merdeka wilayah-wilayah Indonesia ini belum bersatu, jadi mereka ini saling bermusuhan, ada yang saling berperang gitu kan. Nah, jadi kita hendaknya bersyukur hidup di zaman sekarang yang alhamdulillah sudah merdeka, dalam arti tidak dijajah perang ya, namun perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini ya. Kita harus tetap melanjutkan perjuangan para pahlawan yang lebih terdahulu gugur. Beliau berperang di medan perang. Pada masa kita ini kita berperang dalam berbagai bentuk, misalnya bentuk teknologi ya, salah satunya itu ya. Banyak sekali sekarang ini yang kelihatannya bukan perang tapi sebenarnya dalam keadaan perang, yang salah satunya itu perang teknologi kan. Banyak misalnya dari negara Cina pada saat ini kan mulai marak ini kemunculan teknologi seperti itu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin kalian membentuk kelompok ya. Silahkan, ini kelompoknya mau dibagi atau mau pilih sendiri? Oke, bisa ya. Jadi kelompoknya ini aja. Setiap dua meja, jadi kan 4 orang nih. Jadi ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kelompok ya. Silahkan tempat duduknya membentuk seperti ini, forum gitu, membentuk seperti kelompok-kelompok. Karena pada hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran yang bersifat ini, berdiskusi. Nah, sudah semuanya? Kalau sudah, Ibu minta kalian menghadap ke depan karena kita nggak ada proyektor, jadi ini ya, dari laptop Ibu aja ya. Ibu akan memperlihatkan beberapa foto ya, tokoh nasional ya. Nanti silahkan sambil berdiskusi dengan kelompoknya, perilaku yang bisa diteladani dari tokoh-tokoh yang Ibu nanti tampilkan. Nah, yang pertama, silakan. Ada yang tahu ini siapa? Iya, betul. R.A. Kartini. Nah, baru saja kan pada bulan ini kita memperingati tanggal lahirnya R.A. Kartini ya.
kita menghormati beliau. Nah, silakan nanti kalian melihat sambil berdiskusi kira-kira perilaku atau keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Ibu RA Kartini. Ya, silakan sambil berdiskusi. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Ibu akan ganti dengan tokoh selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini pasti kalian tidak asing kan dengan kedua tokoh tersebut, yaitu Bapak Proklamator, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Silahkan kalian berdiskusi, jangan lupa untuk ditulis ya, karena nanti hasil diskusi kalian Ibu ingin kalian menyampaikannya dengan menyampaikan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, sudah? Oke. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ini. Ya. Ada yang kenal beliau siapa? Iya, mungkin kayak pernah melihat mungkin ya di sebuah logo atau apa ya. Nah, beliau adalah Bapak Haji Kiai Ahmad Dahlan. Jadi Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah salah satu pahlawan kita ya, yang ikut ini ikut berperan penting dalam dunia pendidikan. Nah, silakan kalian diskusikan juga keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai seperti yang Ibu sampaikan tadi, silahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Bisa dimulai dari kelompok sebelah sini dulu. Ya, silahkan perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama tadi kan adalah Ibu RA Kartini ya. Ya, jadi dari Ibu RA Kartini ini yang bisa kita teladani adalah semangatnya ya, karena pada zaman dahulu perempuan itu tidak diperbolehkan untuk sekolah, tidak boleh belajar ya. Mereka hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjahit ya, pekerjaan rumah. Mereka itu hanya diperbolehkan mengerjakannya. Nah, tapi karena kegigihan semangat Ibu Kartini ini, beliau membuat terobosan baru bahwa yang belajar itu tidak hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga boleh ataupun wajib untuk belajar juga. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi Bapak Soekarno dan Bapak Hatta ya, beliau merupakan proklamator ya. Jadi beliau yang membacakan teks proklamasi ketika kemerdekaan. Jadi teladan yang bisa kita ambil adalah beliau ini bersikap tegas ya, kemudian berusaha menyatukan Indonesia gitu ya. Selanjutnya masih ini ya, berkelompok. Ibu ingin kalian mencari tahu ya sikap-sikap atau keteladanan
yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh pahlawannya. Jadi silahkan kalian mencari ya tokoh-tokoh yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita, yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Saya semuanya, oke, alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu nilai-nilai ataupun keteladanan yang bisa kita ambil dari pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan negara kita, yaitu beliau itu adalah pahlawan yang pemberani, jujur ya, bekerja keras dan rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan negara kita. Nah, jadi sebaiknya kita bisa meneladani sikap pahlawan yang sudah gugur membela negara kita dengan berperilaku baik, berperilaku positif di lingkungan yang kita tinggali, di lingkungan sekitar rumah ataupun di lingkungan sekolah ya. Kita bisa menghargai sikap-sikap pahlawan tersebut dengan kita menaati aturan ya, tidak tidak berbuat kerusuhan, tidak menimbulkan yang bisa membuat kerusuhan begitu. Nah, dengan kita berbuat seperti itu, kita juga termasuk membantu keutuhan negara ya. Jadi kalau keutuhan negara kita itu terjaga, maka tidak akan ada perselisihan di antara kita. Sudah kalian sampaikan, silahkan dikumpulkan ke depan ya. Ya, oke. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah masih mengingat para pahlawan yang berjuang keras untuk kemerdekaan kita ya. Dengan Ibu harap kalian bisa meneladani dari tokoh-tokoh para pahlawan ya, dengan cara yaitu menaati aturan ya, menaati aturan, terus bersikap baik ya, tidak membuat kerusuhan. Nah, ada yang mau menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Angkat tangan. Ya, kesimpulan pada hari ini, pembelajaran yang kita lakukan adalah dimanapun kita tinggal, dimanapun kita beraktivitas, hendaknya kita bersikap saling menghargai ya, saling menghormati, menaati aturan, menaati ataupun adat istiadat setempat ya, menjaga keutuhan ya, agar kehidupan kita ini damai, tentram ya. Nah, baik, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa selesai belajar. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pada pembelajaran pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Sebelumnya Ibu minta maaf bila ada kekeliruan ataupun kesalahan yang tidak sengaja Ibu buat ya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.